Mungkin bisa satu cerita nih Mas Gun, Wage itu apa sih sebetulnya awalnya? Nah, Wage ini kan dulu adanya di teras rumah. Ya lu tahu ya teras rumah. Itu perumahan. Perumahan itu di portal nih. Portal belakangnya ada posyandu. Nah, si Mago ini ke posyandu. Dia mau imunisasi ceritanya. Kalau telur rebus nggak bisa dikorupsi. Kalau telur ceplok masih bisa dikorupsi. Oh gitu. Ya kalau direbus kan masa lu mau ambil sedikit? Nggak mungkin dong. Iya. Kalau telur ceplok masih makanya gua gorengnya goreng ceplok. Biar gua kurangin dikit buat yang lain. Juga suasana pinggir tol dulu kan. Terus ada banyak mainan. Kayak karambol dulu sering. Iya, karambol ada. Karambol. Ada yang taruhan nenek lu. Iya, nenek dia diambil sama neneknya ono. Karena kalah. Jadi taruhan dulu nenek. Oh enggak ya? Oh enggak tahu ya. Enggak tahu yang Tahu lain. nenek. Oh yang lain. Kalau lu enggak ya? Kembali lagi di Berdasi Podcast, tema episode teman ngopi ke berapa kali nih ya? Ngopi terus. Teman ngopi. Apa stroke? Ngopi paste. Ngopi itu sampai ger. Ngopi. Nah, kita akan ngebahas soal kasusnya Sambo, bukan ya? Bukan. Masalah itu loh. Kolor kenapa lempar di genteng biar enggak hujan. Kayaknya. Enggak. Apa nih? Kita ngebahas soal ini. Karena mungkin teman-teman sempat tanya ini mana sih tempatnya di mana sih, Wage itu apa sih gitu. Nah, Akrilik maksud lu? Pembuatan akrilik. Di Begeng, tempat Begeng lu kalau bikin mah. ini kan Wage bahasa Jawa nih. Betul kan Wage. Jadi ini bukan. bikinnya pas lagi bikin desain kalender ya Mas. Enggak, ini kebenaran kan. Ini kan kebenaran kan orang buang nih. Bukan kebetulan ya. Kebetulan kebenaran gitu. Orang buang, gua pungut. Terus gua potong-potong. Tadinya sih agem tulisannya, gua susun salah. Agem. Agak gelem. Agak gelem. Nah, kita ngobrol sejarah, bukan sejarah ya, sebelum lebih awalnya gimana Wage ya. Iya. Iya, Lu nggak kenalin dia? Oh iya, Yang tahu. ini teman kita bernama Wahyudi, bukan? Bukan siapa itu Wahyudi. Bukan. Oh, Nugraha. Bukan juga. Ramdhani. Dikit lagi. Oh. Lu kenalin diri Muhammad aja deh. Saleh. Bukan. Oh, gandengan dulu, siapa namanya? Gue namanya Ramadan, akrabnya biasanya dipanggil Mag. Oh, Mago. Iya. Gua puasa. Puasa Ramadan. Kan dia Ramadan, gua puasa lah. Siap. Bulan puasa sih, benar. Oh, berarti adik lu namanya Fitri ya? Bukan, enggak punya adik kebetulan. Oh, iya, Tapi bontot. kakak lu berarti Fitri gitu kan? Hidup Fitri ya. Benar. Ya, kita bahas kenapa kita undang Mago, karena Mago juga kenal Mas Gun awalnya dari Wage ya. Ya, benar. Nah, sebelum ngobrol tentang mungkin Mago bisa kenal di Wage, mungkin bisa satu cerita nih Mas Gun, Wage itu apa sih sebetulnya awalnya? Nah, Wage ini kan dulu adanya di teras rumah. Ya lu tahu ya teras rumah. Itu perumahan. Perumahan itu di portal nih. Portal belakangnya ada posyandu. Nah, si Mago ini ke posyandu. Dia mau imunisasi ceritanya. Oh, bukan, maksudnya. Oh, kayak mau sunat. Posyandu makan kopi di Wage. Jadi Wage. Dia yang bikin bubur kacang hijau tuh kalau bagi-bagi bayi. Nah, jadi Wage itu adanya di belakang tol di Harkit, Harapan Kita. Jadi pakai rumah Karawaci, pakai rumah, terasnya digunakan untuk warung. Oh, warung. Tapi sebelum jadi warung, itu sebenarnya tempat belajarnya anak-anak. Jadi kan gue sebut aja universitasnya ya. Jadi UPH itu waktu itu ada namanya teacher college. Mereka mengajar karena mereka harus bayar utang jam mengajar. Ya. Di rumah itu bisa ngumpul anak-anak sekitar 25, kakak-kakaknya juga sekitar 25. Jadi kelihatan penuh. Nah, cuma waktu itu sayangnya gua kan gak ada warung tuh, gak ngewarung, cuman rumah doang, belajar. Anak-anak kalau mau belajar itu sering jajan ke ujung tuh. Di ujung ada warung jual ciki apa gitu. Akhirnya kan harus manggilin dulu tuh. Woi, kakaknya datang. Iya. Nah, makanya dibikinlah warung dengan modal, gue sebut ya nominalnya ya. Modalnya tuh waktu itu cuman 110.000. Modal warungnya itu. Modal warung karena etalase kan ada. Terus jajanannya juga nggak mahal kan, cuman jeki apa segala macem gitu modelnya. Kayak ciki-ciki gitu. Nah, terus setelah gua coba
apa namanya kompromi sama istri nih ya. Iya. Terus kenapa nggak nyiapin kopi, mie segala macem gitu biar anak-anak waktu itu yang tugas sekolah tuh baik dari kampus SMP SMA nih ya tuh pada dateng, akhirnya pada nongkrong lah termasuk dia nih. Nggak tahu deh motivasinya dulu dia bolos apa enggak nih, gue nggak tahu deh, entar tanya aja sama dia. Berarti tuh ribu berapa tuh Mas waktu dimulai? Itu 2010 ya, gua nginjek Harki itu 2010. Oh. Gue ingat banget 2010, anak gue masih kecil kan, masih berarti 2012-an lah, 2 tahunan gitu lah si Tata tuh waktu itu. Jadi berawalnya dari rumah sih, warung itu dari rumah. Oh terus rame tuh soal itu yang banyak main nongkrong itu makan situ. Ya akhirnya kan karena mungkin ada yang ngajar cewek-cewek cakep-cakep juga kan dari seluruh Indonesia loh. Oh pantesan dia datang Iya dia naksir orang Papua soalnya. Oh zamannya Mago nongkrong, lu sering malu nggak sih sering lihat? Sering malah. Malu lihat ada yang ngajar juga ya, tahu ya? Oh ya benar dia tahu ada yang ngajar juga. Nah lu gue kenal Wage gimana tuh? Kok tiba-tiba? Dulu gue diajak sama teman gue ada di situ karena satu SMA. Nah. 13 kan angkatan 13 juga tuh. Nongkrong gitu kan. Ya namanya kita dulu bocah tongkrongan pindah-pindah gitu kan, nyari tongkrongannya di mana yang enak di mana. Mikir deketin ya. Jadi kalau masalah gimana awal mulanya ya diajak sama teman di situ. Dulu ada namanya Idung, akrabnya ya Bang. Oh si Pikri Iya, ya. Fikri. Paling Ribu musim berapa tuh anak tuh tuh. lihat deh. Itu 2013. Oh 13. Iya, 2013 pas SMA benar kata Bang Gun. Kalau nggak salah mah 2004 deh. Iya. Soalnya dapat Jeki kan gopean. Maksudnya 2013 bangkrut iya. gua. Momogi belum ada Momogi. Belum. Pillow yang itu. Jeki itu yang dikocok-kocok gitu kan? Iya, dikocok. Yang ada duitnya Yang gitu ada kan? goceng. Woi, gua bukan gope. Goceng monopoli. Bukan goceng beneran. Tahu aja lu dia. Aku tanya cuma Momogi doang gue sukanya. Kan masanya kecil lagi. Nah, yang serunya itu yang ngasih nama Wage itu sebenarnya bukannya gua. Siapa? Dulu kan itu karena di pinggir tol ada yang nyebut KPT, kesaung pinggir tol, ada saungnya. Tapi sama anak-anak karena guanya gimbal kan dikasih nama lah Wage. Yuk warung reggae katanya gitu. Benar. Ya, si itu ya kalau nggak salah Anak-anak juga kan yang ngasih nama Wage. aduh gua lupa lagi si Galang. Galang. Benar. Itu benar banget kalau dibilang kenapa ada Wage ini ya. Pertama ngelihat sama Bang Gunnya. Waktu dulu gimbal kan, Wage aja warung reggae gitu kan Bang Gun. Dulu emang sempat ada omongan ya warung pinggir tol itu ya. Cuman kayaknya Wage dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai seramai ini mungkin ya, sampai pindah-pindah berapa kali sekarang ya Bang. Udah 3 kali lah total. 3 pindah kali. Ya. Benar. Di pinggir terus di dalam, sekarang di luar lagi. Berarti lu sering main ke situ nongkrong gitu. Suka sih, karena suka jadi sering gitu. Karena mungkin ada beberapa tongkongan yang mungkin topiknya itu aja. Kalau di sini kan kita bisa sharing gitu kan sama teman-teman ngumpul, sekaligus sama Bang Gun juga bisa sharing. Lu mau ngutang sama gue juga nggak apa-apa, mau ngutang kalau lu nggak malu mah. Oh, kalau kebetulan sih kita Enggak ya? Enggak sih. Oh enggak ya, lu emang enggak ya. Oh dia enggak. Ya, amin ya Allah, amin. Bukan begitu kan Bang Gun juga usaha. Oh iya. Masih diutangin. Oh iya benar-benar. Wih pinter lu anak ini ya. Iya sih. Terus habis itu berlanjut tuh berapa tahun tuh akhirnya Mas di dalam? Di dalam itu di Harkit maksudnya. Di Harkit 2010, terus gua inget itu 2018 apa ya? Pokoknya 17 18 gitu deh. 5 tahun berarti itu di rumah gitu. Di rumah ya, karena udah kapasitasnya udah nggak nampung. Oh. Itu yang nongkrong dari mana-mana Nggak lu. kondusif sih ya. Nggak kondusif. Karena di perumahan juga takut mengganggu. Iya. Warga. Sampai malam enggak gitu. Sampai malam mau sampai jam 3. Udah ada omongan dari warga-warga. Iya, waktu itu. Waktu itu jadi kayak bising gitu namanya. Ya mungkin ya warga sekitar ada yang pekerja gitu kan. Tahu banget ya RT-nya kayaknya. Iya. Oh ini dia puasa juga pulang-pulang ya. Kebetulan saya di situ karena kebisingan. Kebisingan sama dia selalu bulan puasa. Dia tuh pencinta makan siang soalnya. Iya. Bulan puasa makan siang. Iya, dia komunitas pencinta makan siang. Iya. Kalau bulan puasa tuh rame loh. Oh, dia betul isoma kan dia. Gua kira mau dengar tausiah. Jangan gua ceramah kan. Nggak taunya cuman Bang, ada nasi telur enggak? Jadi lebih apa positifnya itu karena di situ bisa makan siang. Bisa bulan Ramadan. Enggak betul. Enggak betul dia isoma kan lu ya. Istirahat selalu makan siang. Benar. Seru lah pokoknya di Wage itu gue berpikir gini dengan modal kecil ya. Terus karena motivasinya anak-anak banyak belajar di situ. Ya otomatis lah teman-temannya juga banyak yang kuliah. Akhirnya kayak dari beberapa universitas tuh yang dia kayak pelayanan masyarakat
Kan emang ngumpulin anak-anak yang kurang mampu kan. Iya, iya. Jadi pendampingan belajar pengganti peran orang tua sebenarnya di rumah itu. Jadi dia mau belajar les apapun boleh, mau belajar ilmu santet kayak ya. Oh bukan santet, maksud gua ilmu pendidikan kayak IPA, fisika, matematika, pokoknya yang akademik lah, yang di sekolah lah, biasa di sekolah gitu. Terus apa aja tuh selain misalnya kan usaha awalnya nggak belajar tuh, terus apa yang akhirnya di kan semakin produktif nih, terus di situ bikin apa aja Mas di Wage itu? Nah itu yang keren tuh, kan ada percussion dulu. Kita anak-anak dari Tanjung Pasir kumpul nginep. Terus dari Lampung, pernah juga dari luar negeri, dari Korea. Kim Jong Sung apa siapa tuh? Kim Jong Un. Oh Kim Jong Un. Dari Korea, dari Australia, Kanada pernah. Karena waktu itu kebenaran kan banyak beberapa mahasiswa yang mau mau kayak belajar kultur dan lain sebagainya tentang kerajinan dan lain sebagainya. Tapi konsep sederhananya gini sih, warung itu ada sebenarnya memfasilitasi anak-anak pelajar sih. Yang kayak dia misalnya ada tugas dari seni budaya ya, biasanya kalau SMP SMA ya. Nah itu kan banyak kan orang maunya bayar nih. Bang, bikinin dong, ntar kamu bayar patungan. Gua nggak mau. Kalau mau lu ikut bikin sama gua. Gitu. Jadi diajarin sekalian. Mau nyablon, mau bikin kerajinan, segala macam ya diajarin gitu. Dan akhirnya kan kita berkomunikasi nih. Kok asik gitu kali ya, gue nggak tahu, nanti gue mungkin ada cerita kali di situ. Nah mungkin lu cerita apa tuh selama di Wage? Kalau di Wage sih karena sering nongkrong gitu kan. Terus makan siang itu tadi. Yang termasuk itu, termasuk makan siang. Itu bikin anak-anak jadi betah kali gitu ya. Terus juga suasana pinggir tol dulu kan. Terus ada banyak mainan. Kayak karambol dulu sering. Iya, karambol ada. Karambol. Ada yang taruh nenek lu. Iya nenek dia diambil sama neneknya ono. Karena kalah. Jadi taruh nenek. Oh enggak ya? Oh enggak tahu ya. Enggak tahu yang lain. Oh yang lain. Kalau lu enggak ya? Taruh nenek. Habis duitnya habis buat jajan. Iya benar. Udah taruh nenek aja katanya gitu. KTP enggak ada harganya. Iya. Enggak ada harganya. Taruh nenek keren juga sih. Dua sekat. Di sebelah sini main karambol, sebelah sini main kartu. Jadi ada dua dulu tuh. Di sini main karambol, yang sebelah sini main kartu. Mainnya di pinggir tol apa tengah tol? Yang pinggir tol. Oh, jadi dulu tuh tol. sering dengar ban meledak, orang kecelakaan. Karena pinggir tol pas. Ya. Gitu. Tol Karawaci arah ke Bitung. Iya. Gua kasih ilustrasi. Kata gua tuh kalau bunyi ban puso meledak, anggap aja Ibu Susi lagi ngebom kapal, kata gua gitu. Itu zamannya menteri itu tuh. Iya. Yang menteri Bu Susi ya. Jadi kan mereka gua enggak itu dong, enggak trauma dong, tetap nongkrong. Gua kasih sesuatu yang positif terus. Tapi sempat ada angker-angker di situ tongkrongan. Angker apa tuh? Karena di tongkrongan itu ada kayak apa ya dulu? Pohon-pohon nangka. Bukan di tempatnya ada kayak akar-akar. Ya jangan. Itu pala gua. Gua bikin kerajinan dari batok. Tapi rambut bekas potongan gua tempel. Itu tuh bikin kayak serem banget ya gitu. Karena kalau udah malam-malam di situ selain horor terus banyak nyamuknya yang bikin horor juga. Aduh. Nyamuknya cuma 2. Cewek mah cowok doang. Iya. Benar. Anaknya nggak tahu ya. Cuman ya karena sering selingkuh jadi anaknya banyak. Iya. Benar. Itu sih kalau di Wage karena serunya, terus banyak mainannya, terus emang teman-temannya pada di situ nongkrongnya gitu kan. Jadi kumpul-kumpul, terus sharing-sharing. Kebetulan Bangun juga orangnya demen ngobrol gitu. Enak juga buat diajak sosialisasi gitu kan. Terus makanannya di situ juga nggak terlalu mahal lah. Iya. Masih masuk ke kantong lah menurut gua. Berapaan tuh? Sekitar berapaan tuh Mas? Ya selayaknya Warmindo aja ya Bang ya. Dulu masih telur sama nasi 7.000 deh. 6.000 7.000 deh. Itu pakai saus sama kecap. Tapi telurnya setengah. Telur nggak bisa dikorupsi loh. Kalau telur rebus. Telur mentah ya? Enggak, kalau telur rebus nggak bisa dikorupsi. Kalau telur ceplok masih bisa dikorupsi. Oh gitu. Ya kalau direbus kan masa lu mau ambil sedikit? Nggak mungkin dong. Kalau telur ceplok masih. Makanya gua gorengnya goreng ceplok. Biar gua kurangin dikit buat yang lain. Oh iya, bahaya lah saya. Jadi nasinya banyak. Nasinya banyak. Kadang-kadang nih telur gua tutupin sama nasi. Jadi nggak ketahuan orang yang nyari. Tebak-tebakan. Wih katanya bulat padahal gua kasih setengah ya kan. Nasi aking ya bukan? Bukan. Ya nasi itulah bansos. Ya. Agak keras dikit ya. Ada kali yang ngasih gua bansos. Nasi bacos. Terus apalagi tuh, terus pindah katanya habis itu udah sakit. Ya jadi sebenarnya udah asik sih di situ udah asik.
Dari dulu SMA aja Iya, sampai udah. kuliah kan? Nyampe gua tuh dulu nongkrong yang tadinya cuma satu tongkrongan kayak saung gitulah. Terus ada bangku-bangku kan. Iya, di depan banyakin. rumah, bangun, sampai penuh banget. Nyampe kadang-kadang kalau kita telat ke situ gitu. Wah, ada orang lain, cuman kita bilang bangun kan, kebetulan kita emang orang lama bilang bangun aja gitu. Dapat aja dia mah tempat. Dapat aja tempat karena mungkin ya bangun juga ya tahu kita lah ya. Iya, Bangun gua lah. kasih pilihan. Lu mau duduk di payung, di balai apa tol itu gua gelarin tiker. Nah, tengah tol. Dia pasti milihnya payung sih. Heeh. Emang kalau tikernya kenapa itu gelas di tengah tol? Dia mah bahaya kalau di tengah tol gua digelarin tiker gimana lu? Gimana ceritanya? Emang kayak zaman kerusuhan Lipo. Kita pada ngeletak. Aduh, Kejauhan ya gua ngomongnya. Ngeri ya? Sampai ke Ya itu mistis tempat itu di situ katanya. Agak-agak serem juga kalau malam. Ada Agak yang tabrakan, kadang Iya, ada benar. mobil tabrakan gitu. itu pindah karena nggak kondusif, Apanya? pindah tempat akhirnya. Enggak, pindah tempat itu sebenarnya buka dua sih ceritanya. Jadi bukan kondusif. Jadi rumah yang gua tempatin mau alasannya direnovasi ceritanya. Tapi orangnya harus pergi dulu. Gitu. Oh, Terus emang gue juga ngerasa sih kalau udah terlalu rame sampai 100 orang mau masuk loh. oh iya, Dari SMP. Itu sampai pangku-pangkuan duduknya. oh Enggak Iya, juga pangku sih. 3, pangku Geser 5. dikit bang, geser bang. bangku Ada yang ngegantung loh. Minum teh jus sampai ngegantung. Lu bayangin nggak lo? Kan gua nggak pakai plastik. Cuma selangnya aja gue bayangin gitu. Terus juga selain enaknya bikin nyaman di situ nongkrong, terus buat buang air besar, buang air kecil tuh gampang. Oh, ada kamar Nyebrang mandi. ke samping. Iya benar. Jadi pinggir tol kita kencing gitu kan. Tapi kalau BAB mah enggak lah. BAB enggak. BAB mah kan kita Harus ke bukan rumah. di gunung. Tetap rumah. Harus ke rumah tapi tetap gue suruh bayar 2.000. Enggak deh. Bisa parah amat ya. Iya, pom bensin. Iya. Nih yang serunya nih, gue ceritain yang serunya nih. Jadi waktu itu kan gak ada wifi tuh. Gak ada wifi. Gue nyediain kotak loh. Zaman itu gue baru sanggup bayar wifi per bulannya yang 200 lah itu kalau nggak salah. Jadi anak-anak tuh kembalian masukin tuh ke kotak. Dapat sebulan dibongkar. Dibongkar kan, bayar wifi-nya ada sisa tuh. Udah gue goreng pisang, kasihin lagi ke anak-anak. Pokoknya makanan lah gitu. Jadi kayak ngebangun sama-sama sih asiknya gitu. Warung itu benar-benar seru ya. Berarti mereka juga emang yang ngejagain juga kalau ada yang macam-macam apa gitu. Seperti Dapat itu. tempat di mana pas pindah? Setelah pindah. Pindah di pasar modern. Nah, akhirnya kenapa milihnya di situ di pasar Nah, modern? karena waktu itu jujur aja gue didatengin sih sama pihak pasar modern, suruh nengokin, bang lihat bang katanya gitu. Terus gue tertariknya kenapa? Jadi ada tempat itu dia kayak kios ukuran 3x3, ada satu kios itu yang ngerendeng 6. Ada kacanya kayak kantor, bekas kantor gitu. Terus ada kayak kalau gue bongkar nih kayak pantry gitu kan. Nah makanya kata gue keren juga nih, tapi gue nggak bisa sedikit nih kalau buka di dalam, soalnya operasionalnya jam 4 sore. Terus kalau gue di dalam kan nggak kelihatan dari luar. Iya, iya. Cuman masanya udah terlalu banyak emang. Yang nongkrong di Wage itu terlalu banyak. Akhirnya bukalah pertama 10 kios Di Wage di pasar modern di dalam. Modern Karawaci. Terus konsepnya tiap kios itu gue gambar tuh, gue mural. Jadi ruangannya beda-beda, ada yang pakai lesehan, ada yang pakai kursi, ada yang pakai sofa gitu, ada yang ruangannya didekor kebalik, ada yang mural pool, ada yang kayak ya macam-macam. Dan akhirnya ya pada nyaman sih. Ada akustik, ada pingpong juga. Kegiatannya banyak ya. Banyak, ada outing kelas juga, Oh. ada mahasiswa belajar juga kayak BINUS, UMN, UPH dan lain sebagainya. Mereka yang punya tugas ya silakan bersentuhan dengan gua gitu. Untuk bisa ngajar anak-anak gua kumpulin di situ gitu. Dampak positifnya lumayan tuh ya. Banyak. Jadi Itu sempat sama lu apa Saturday? Saturday Noise. Nah, itu musik dia pernah ngalamin tuh, Bro. Acara pernah. Dulu juga sempat ada film Ya Pasar Sinema namanya. sinema namanya. Oke, bikin produktif gitu setiap Sabtu Minggu. Ya, dan itu tidak dipungut biaya. Setiap penampilan, performan ataupun apa kita free semua. Oh. Termasuk yang belajar pun free. Kecuali jajan ya. Kalau free bangkrut gua. Yang penting mah jajan lu banyak gitu. Ajak temen lu yang banyak gitu. Tapi menunya masih telur tadi nggak 7.000? Masih Oh, telur itu waktu sampai sekarang masih. Masih. Sama kerupuk. Mana bako? Iya, nama Nah, kerupuk doang. kalau yang sekarang ini kan udah dari dalam keluar menunya agak nambah. Ada nasi goreng, ini promo sekalian ya. Iya, iya, Ada iya. mie nyemek, terus ada tewan ya kan. Nah, nanti mau bikin kayak es jagung Hawaii. Ya Wis, kan? mantap sih Yoi. kawan. Kalian tuh berapa tahun kira-kira produktif tuh di dalam? Di dalam 3 tahun.
Nggak Karena tahu. Covid kita tutup, bukan tutup sih, masih ada 8 kios tapi profesionalnya sampai jam 4 doang. Oh, karena Covid waktu, itu ya. waktu warung itu gue minta sampai jam 12 dan diboleh. Jadi kebijakan Muci itu emang membantu waktu itu. Tapi setelah ditutup jam 4 terus karena Covid juga, ya mau nggak gue bangun di depan gitu. Terus berarti nggak jalan tuh kegiatan-kegiatan di dalam akhir setelah Covid itu kayak lukis atau apa gitu. Oh masih kegiatan di luar itu sebenarnya tetap ada akustik. Tempat tetap dulu ada pingpong sampai hancur loh, sampai basah karena hujan. Iya, Pingpong loh. Iya pingpong. Selama Covid terus anak-anak sepeda kemarin sempet 100 orang datang kemari. Terus sharing-sharing mahasiswa tetap. Ini sama ini. Sekarang ada podcast. Iya, Sama podcast berdasi. pagi. Ya kan? Bener Iya, nggak? iya, betul. Keren kan? Benar. Ah itu pokoknya pengen selalu produktif. Oh iya. Karena hidup itu perlu bermanfaat. Nah, betul. Nah, jadi mungkin teman-teman, mungkin Mas Gun bisa kasih tahu nih teman-teman yang mungkin tadi kan banyak nih kegiatannya tuh, mungkin teman-teman yang mau pengen belajar atau misalnya pengen belajar ngelukis. Gimana tuh Mas Gun? Mungkin bisa kasih tahu teman-teman ini, teman-teman biar gue mau gambar nih, gue mau akustikan atau mau belajar podcast. Nah, mungkin Sebenarnya gini loh, kan udah tahu, udah biasa nongkrong. Ya kita kan kadang ngobrol say hello juga kan, apa kabar, kadang salim, kadang nanya gitu kan. Terus kadang-kadang ketemu, masih kuliah masih sekolah masih. Nah kalau sekolah kadang-kadang tuh gue lagi gambar misalnya atau lagi mural tembok nih kayak gini nih, kan anak-anak nanya, emang bisa gambar om gitu, emang lu mau bisa gitu. Yaudah gue selalu nawarin, kalau lu emang punya teman paling minim 4 orang lah gitu, tapi serius gitu yang bener. Gua kasih jadwal jangan molor. Maksudnya gua jam 7 ntar bisa jam 8 karena gratis lu harus disiplin. Lu kalau 2 kali nggak hadir, kalau misalnya lu mau buka kelas gambar nih 2 kali nggak hadir ya berarti kelasnya gua tutup. Tapi kalau lu serius ya udah cari 4 orang ntar gua ajarin gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Paling nggak ada dasar-dasarnya lah. Silakan nggak apa-apa. apa aja tuh Mas, lukis terus? Lukis boleh. Terus Kalau mau pengalaman nyanyi ada akustikan. akustikan itu tiap apa nih biasanya kalau yang Akustik sih malam minggu, tapi lebih fleksibelnya ya kalau tinggal ngomong aja sih bang, gue mau pakai gitar, ya udah gue settingin gitu, main aja ala kadarnya kan, ada kajon, ada gitar akustik gitu. Tapi gue besok rencana mau beli suling sih, biar lengkap gitu. Cuman buat ngelatih mental di sini, karena gua buat ngelatih mental di sini sih oke. Karena dulu makanya kan ada ikut Saturday Noise tuh, lumayan banyak yang nonton. Kalau dulu kan kita ya nggak pernah nyanyi reguleran ataupun tampil gimana kan agak gemetar gitu. Nah salah satunya gua belajar mental tuh di sini dulu. Dulu pernah ada juga lo yang seru lo. Kenapa tuh Mas? Gua ini bukannya ini ya, gue cerita aja. Dulu 2018 gua kedatangan Ibu Negara. Waktu itu kan programnya sama Binus. Jadi gue berpikir kan, anak tongkrongan harus ngalamin sesuatu dong, ya kan. Gue rekrut buat jadi panitia tuh waktu itu. Kalau nggak salah buka puasa bersama sama Ibu Cynthia, Ibu Gusdur, Oh, Bu, iya Ibu Gusdur. Wahid ya. Jadi waktu itu anak-anak gue libatkan untuk menjadi panitia persiapannya dan lain sebagainya. Kita bagi-bagi sembako juga waktu itu. Nah, maksud gue bukan itunya, tapi lebih gue berusaha sih, bisa aja kan gue ngajak anak-anak didik gue banyak, ya kan. Tapi gue ngajak lebih melibatkan tongkrongan dan lain sebagainya. Begitu juga kalau mau mengadakan musik, mau film, pasar sinema, gue selalu mengajak Terus mereka. semuanya kita termasuk kayak kita jadi talent nih, tapi kita juga ikut bantu Ambil bagian ya. buat kayak desain untuk nyebar pamflet Ya, kerjasama dulu. sih. Terus setting audio segala macam kita ikutan juga, ikut terlibat juga gitu. Jadi nggak pure kayak kita cuma nyanyi doang gitu, jadi talent doang ataupun main film doang gitu kan, enggak gitu. Kita ikut terlibat juga di situ. Ya itu serunya ada pengalaman sih. Jadi saling kita kenal. bisa sambil belajar juga Ya. gitu. Nah, ada nggak pengalaman unik nggak lu Mago selama ngumpul di Wage bareng Mas Gun? Pengalaman unik apa yang pernah lu lucu atau pengalaman yang pernah lu nggak lupakan dah selama lu di Wage? Kalau di Wage sih kebetulan Dikitin mic lu ya. pengalamannya ya nggak terlalu unik sih menurut gua, cuman ya seru-seru aja gitu. Kayak misalnya di Wage lu bisa nyanyi, bisa main pingpong ya bang. Kita sering banget main pingpong. Gue belajar pingpong juga kebetulan di Wage. Oh, mantap. Jadi di Wage gue belajar gitu, cuman di lain gua kayak nyoba lawan siapa gitu.
nyampe suatu saat gue pernah kayak dikata dari atlet mana mas? Widih, mana? Lu bilang lempar lembing. Wage nih, gitu. Karena emang gue belajar di Wage. Dulu tuh ada gue belajar dari namanya Uyut ya. Bang. Uyut ya. Oh, Bang Uyut ya, Bang Uyut. Itu gue belajar tuh dari dia banget. Ya Messi selalu tahu dia. Jadi dulu, tapi emang basicnya emang dulu gue pernah gitu kan sama bokap belajar pingpong gitu. Tapi lebih sering di sini gue. Justru semenjak Wage nggak ada pingpong gitu kan, karena emang udah mejanya juga udah nggak ada. Hancur karena itu. Tapi gua baru beli lagi kok. Ya, Mudah-mudahan next nih. 2 bulan ini lah doain. Udah. Amin, Gua amin. keluarin lagi, gua keluarin mau lagi. main pingpong boleh? Boleh. Mampir ke Wage, mau nyanyi-nyanyi juga bisa kalian mampir ke Wage lah. Nah, jadi buat teman-teman mungkin tadi kan ada banyak nih yang bisa teman-teman tadi Mas Gun ceritakan. Teman-teman yang mau belajar lukis, boleh. Mau main musik sini gratis ya kan. Terus misalnya kalau kita ada olahraga misalnya pingpong nanti bakal disiapkan sama Mas Gun ya. Ini gue sparring sama dia nih, lawan dia nih. Ya. Bisa. Nah, terus juga teman-teman nih mungkin mau bikin usaha nih. Nah, bingung nih, bulan 2 teman kita juga pelaku usaha. Kalau lo kok usahanya apa sih kok? Oh gue usahanya di tas Tas ya. Apa nama mereka tuh? Namanya clutch.id. Kelas.id. Nah, lu bisa. KLUTZ gitu. Kalau kalian mau nyari, tapi masih ya baru-baru lah kita nyoba gitu. Iya, iya. Namanya juga usaha kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Kebetulan juga emang basicnya dari dulu ngehandle tenderan dari apa perusahaan mana. Perusahaan ya. Pesanan ya. Pesanan gitu Bang. Jadi kayak mikir oh kayaknya bikin kayak gini buat clothingan seru nih karena kita udah tahu bahan, tahu aksesoris gitu kan. Jadi cobalah namanya usaha kan tang tingtung kita. Iya, betul. Nggak tahu juga usaha satu doang mah nggak bisa diharapin, nggak bisa tang tingtung cuman tang doang kan gitu. Tang Kalau tingtung. usaha banyak cuman bisa tang tingtung ya walaupun semuanya pasti nggak berhasil, at least ada salah satu yang lu jadi core di usaha lu. Iya. Kalau gue mikirnya gitu. Nah, jadi teman-teman mau Kebetulan sih belajar masih usaha gitu kan nih. Ada Pengusaha muda ya. Mago, ada Mas Igun juga pelaku usaha juga. Terus kalau misalnya mau dunia pendidikan, Mas Igun cepet ngajar ya Mas ya. Yang ngajar. Oh iya sama satu tuh gua ngomong. Kalau emang ada anak-anak yang masih kuliah tuh yang kampus ada tugas lah dari dosen gitu. Mau apa bekerja sama, mau ngajar ataupun mau menyelesaikan tugasnya boleh deh kita ngobrol Iya gitu. bisa di sini. Iya. Jadi kalau teman-teman yang di rumah SMA atau sekolah kuliah bingung nih, gue mau apa? Gue sekarang sekolah ngapain nih? Gue gabutin, atau gue nganggur. Nah, di sini ada tempatnya di Wage kita sih belajar bareng. Teman-teman juga kalau sama ikutan podcast kita belajar bareng kita gimana sama-sama bikin kreatif ya. Iya, Gitu. kreativitas. Kita belajar bareng di sini juga. Jadi di sini nggak ada yang kayak oh lu paling jago nih, mentang lu punya basic misalnya foto atau video atau bikin usaha, nggak apa-apa kita sama-sama belajar juga. Itu yang buat kita jadi tetap produktif ya. Jadi teman-teman ada Wage, ada di IG-nya namanya Warung Reggae. Ada di sini di bawah. Kalau mau kontak juga tinggal ke daerah Pasar Modern Mutiara Karawaci ya Mas Iya ya. betul Karawaci. Nah, Wage Jelas itu pasti nanti ada pelangnya Wage. iya, ada pelangnya Wage. Tiap malam rame kalau udah yang deket Indomaret, kemudian pas deket Indomaret ada Tapi dilihat warung dulu yang takut rame ya. tutup. Iya, ada pelangnya belum tentu buka. Oh iya kan? betul. Iya, dilihat dulu tapi buka apa enggak, tertutup Iya cuma benar juga. benar. Polinggi saja. Terkadang emang ownernya nih, aduh sibuk banget. Kita Enggak. nggak bisa nentuin juga kapan Wage buka, kapan Wage tutup. Mas Gun tuh sibuknya malam sampai pagi. Makanya banyak yang hilang bahkan. Enggak sih buka dari jam 11, tutup sampai jam 12. Boleh datang gitu. Kita ya ngobrol-ngobrol. 23 jam tuh jadi 11 siang sampai 12 siang. Nih podcastnya temenin ngopi. Iya, itu teman-teman kita belajar bareng nih. Jadi bingung, gue bingung mau bikin apa nih, gue mau belajar apa. Di sini lah tempatnya Wage kita belajar bareng. Kita bikin kreatif bareng. Gue punya Sharing ide lah. nih Mas Gun, ya nggak apa-apa. Kita ngobrol, kita bisa eksekusi bareng-bareng. Itu ada di Wage. Nah, mau tahu kegiatan apa Wage, jangan lupa ikutin podcast Berdasi. Berdasi juga ada di Wage, Warung Reggae. Kegiatan jadi juga kita podcast. Nah, buat teman-teman yang mungkin suka podcast, suka mungkin ngobrol atau mau punya karya, mau punya usaha, bisa kita ngobrol di sini. Bisa kita saling sharing di Berdasi di Warung Reggae. Betul. Nah, mau tahu kegiatan seperti apa? Next kita selanjutnya di Berdasi Podcast. Terima kasih. Dadah.